Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel. Saya sedikit bercerita, Ustadz. Saya ingin mengajak orang tua saya ini selangkah lebih dekat menuju Allah, tapi saya takut saya terkesan menggurui orang tua saya. Dan saya juga merasa saya punya tanggung jawab. Saya punya 3 adik, dan saya merasa parenting dari orang tua saya mengenai Allah itu sangat kurang. Dan saya takut adik-adik saya itu tidak dekat dengan Allah, begitu Ustadz. Dan saya tidak mengecap diri saya bahwasannya saya dekat dengan Allah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya saya untuk mengajak ayah dan ibu saya terutama untuk lebih dekat kepada Allah, terutama mengerjakan sholat. Mereka tuh terlalu fokus kepada dunia. Saya tahu bahwasannya mereka itu mengejar dunia karena mereka ingin membahagiakan anak-anaknya, Ustadz. Saya tahu itu, tapi apalah arti dunia jika akhirat juga tidak dikejar, begitu Ustadz. Dan saya tidak mau nanti di akhirat saya tidak bertemu dengan orang tua saya, Ustadz. Ibu saya nggak berhijab, sebagai orang kampung lah. Dia pakai jilbabnya kalau arisan, kalau ada acara-acara resmi aja. Ke warung, ke depan nggak pakai jilbab tadinya. Ayah saya juga, saya jarang ngeliat ayah saya sholat malah dulu. Terus saya awalnya galak, orang puber dakwah ya. Semuanya neraka. Saya pulang ke rumah, neraka ini rumah. Ibu saya neraka ini, ayah saya neraka. Semuanya dineraka-nerakain. Sampai mereka ngelarang saya untuk balik pondok. Gara-gara saya udah ekstremis gitu kan. Padahal bukan diajarin di pondok itu. Saya aja yang kayaknya kurang bijak. Terus saya konsultasi sama guru saya. Kata guru saya, jangan ngejudge. Siapapun gak suka dijudge. Jangankan orang tua. Anak aja sama orang tuanya gak mau dijudge. Apalagi anak ke orang tua kan ya. Jangan ngejudge. Dakwah itu bukan menghakimi. Dakwah itu mengajak. Atau mempengaruhi. Bukan menghakimi. Menghakimi itu hakim. Makanya ada kata-kata yang saya ingat. Nahnu du'at wa laysa qudat. Kami ini da'i bukan hakim. Kami ini da'i bukan hakim. Sehingga kami tidak menghakimi siapapun. Kami gak akan mengatakan seseorang itu neraka, apa, sesat, enggak. Kami da'i, ngajak. Maka sejak saat itu saya mikir gimana cara jadi da'i di rumah, bukan jadi hakim. Tadinya saya jadi hakim di rumah. Neraka semua. Tapi setelah saya belajar tentang merenungkan gimana cara jadi da'i, akhirnya saya nemu sebuah ide, dan itu juga dibantu sama guru saya. Saya ngajak orang tua saya dengan membuat taklim di rumah. Tadinya yang ikut taklim saya itu cuma adik saya yang paling kecil. Sekarang dia tinggal di Bandung. Waktu itu dia masih SD ya. Saya ajak adik saya, "Dek, yuk ikut taklim sama abang," gitu ya. "Taklim apa bang?" "Dengerin aja." Saya beli 1 buku yang isinya adalah keutamaan-keutamaan amal solih. Saya baca itu di ruang tengah rumah saya. Rumah kontrakan kita kan kecil ya. Jadi ruang tengahnya kejangkau sama semua anggota keluarga. Di waktu yang saya tahu itu semua ngumpul. Masing-masing keluarga kan punya waktu prime time kan. Prime time keluarga saya waktu itu adalah jam 9 malam. Karena ayah saya pulang jam setengah 9 malam. Jam 9 itu jadwal dia makan sambil ngerokok, sambil ngopi. Biasanya sambil nonton TV. Dan itu pas kalau di Aceh itu jam setengah 9 malam itu azan Isya. Jadi beres Isya banget. Saya sholat Isya di situ. Kan gak mungkin dia nonton sambil saya ada lagi sholat ya. Jadi dia gak nyalain TV dulu. Nunggu saya beres sholat. Beres saya sholat Isya, ayah saya lagi ngerokok. Dia sambil angkat kaki, dia gini. Pas saya beres sholat, saya langsung buka bukunya. Adik saya kan ikut sholat bareng saya kan. Dia buka. Saya baca agak keras tuh. Dari Rasulullah SAW. Saya baca terutama hal-hal yang ringan dulu aja. Dan itu waktunya gak pernah lebih dari 5 menit. Gak boleh lebih dari 5 menit. Yang penting konsisten. Selama saya liburan tuh, selama liburan 1 bulanan kurang lebih, setiap malam konsisten setiap malam. Tapi saya gak mau lama-lama karena kata guru saya jangan lebih dari 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit kamu mengganggu dan besok-besok orang kapok. Ayah kamu akan makan di tempat yang lain. Kalau 5 menit kan dianggap udahlah cuma 5 menit gak akan lama juga. Paling 3 menit, 1 hadis saja 1 malam. Tapi itu dengan suara agak keras, nggak keras-keras yang teriak juga. Yang penting kedengaran. Ibu saya di dapur agak-agak sayup-sayup dia kedengaran. Ayah saya diam aja. Selesai, udah selesai. Nonton bareng. Saya temenin ayah saya nonton bareng. Tapi karena saya udah gede kan saya nggak gitu lagi kan. Jadi dulu itu masih masa kecil aja tuh. Ternyata kan dia gudang garam tuh manis ya.
Saya udah SMA, saya udah mondok, saya udah nggak ngerokok. Ya emang nggak pernah ngerokok juga. Nemenin nonton. Ternyata setelah saya balik pondok, adik saya nelfon, "Bang," kan saya nitip ke adik kan, "Dek, kamu yang nerusin ya," gitu. "Ya bang," gitu. Dia nelfon, "Bang, sekarang taklim gak pernah berhenti tiap malam. Sekarang emak udah ikut." Emak udah ikut. Ketika saya sampai di Mesir, itu saya lakukan kelas 2 SMA, berarti 2 tahun berjalan. Ketika saya sampai di Mesir, saya dapat kabar yang menggembirakan, emak saya udah pakai hijab. Nggak keluar dari pintu rumahnya sejengkal pun kecuali pakai jilbab yang benar-benar menutup aurat. Bukan jilbab modis ala-ala ibu-ibu kampung gitu ya, benar-benar menutup aurat. Allah yang menentukan hidayah, kita ikhtiarin aja. Gitu Mbak Amel, jadi konsisten. Kalau saran saya sih bikin taklim kecil, 1 hadis 1 hari, tapi konsisten di ruangan yang paling ini, di waktu prime time. Jangan lebih dari 5 menit, jangan pernah lebih. Walaupun kita lagi semangat banget, jangan lebih. Karena mungkin kita semangat, orang yang di rumah enggak.